Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang budiman, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang 4 mandi yang disunahkan. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membahas tentang mandi-mandi lainnya yang juga disunahkan untuk kita kerjakan. Di antara mandi-mandi yang disunahkan yaitu mandi Jumat. Hari Jumat merupakan hari raya pekanan umat Islam. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada hari tersebut, seperti membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sholawat, dan lain sebagainya. Di samping itu, tentunya ada ibadah khusus yang dilaksanakan oleh kita, yaitu salat Jumat. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Maka untuk menyambut hari raya pekanan ini dan khususnya ibadah salat Jumat, syariat Islam menyunahkan kepada para pemeluknya untuk mandi yang biasa disebut dengan mandi Jumat. Sehingga dengan demikian ketika seorang muslim mandi Jumat lalu menghadiri salat Jumat, maka ia pun dalam kondisi yang suci, bersih, dan segar penuh semangat. Berkaitan dengan hal ini, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ahadukum an ya'tiyal jumu'ah falyaghtasil." Jika salah seorang di antara kalian bermaksud melaksanakan salat Jumat, maka mandilah. Kemudian yang kedua pendengar, ataupun yang berikutnya, yaitu mandi ketika ingin mengulangi jima atau bersenggama dengan istri. Berkaitan dengan hal ini, Imam Abu Dawud rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa dzata yawmin ala nisa'ihi yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi." Qala, "Faqultu lahu ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan?" Qal hadza azka wa atyab wa athhar. Nabi SAW pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja?" Beliau SAW menjawab, "Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Dalam kitab Audul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud dikatakan bahwa hadis ini menunjukkan disunahkannya mandi ketika ingin mengulangi senggama dengan istri. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Namun, ketika kita ingin mengulangi senggama, cukup dengan berwudu saja. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada an ya'ud falyatawadda." Artinya, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ia ingin mengulangi senggamanya, maka hendaklah ia berwudu. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, sebuah hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi seorang yang dalam keadaan junub untuk tidur
makan, minum, dan kembali bersenggama dengan istrinya sebelum ia mandi. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Para ulama pun sepakat bahwa badan dan keringat orang yang junub itu suci. Namun untuk melakukan hal-hal tadi dianjurkan untuk berwudu dengan mencuci kemaluan lebih dulu. Kemudian mandi sunnah yang selanjutnya yaitu mandi setiap kali sholat bagi wanita istihadhah. Hal ini disunahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Anna Umma Habibah istuhidat 7 sinin, fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, fa'amaraha an taghtasil faqala hadza 'irqun, fakanat taghtasilu likulli shalah." Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah atau darah penyakit selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah itu. Beliau SAW lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi. Beliau SAW bersabda, "Ini akibat urat yang luka atau darah penyakit." Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha selalu mandi untuk setiap kali salat. Berkaitan dengan hadis yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi lalu salat, namun mandi setiap kali salat untuknya hanyalah sunnah alias tidak sampai wajib. Mayoritas ulama berpandangan bahwa wanita istihadah tidak wajib mandi untuk setiap kali salat. Di antara alasannya disampaikan oleh Al-Muhallab bahwa darah istihadah ini merupakan darah penyakit akibat urat yang luka sehingga tidak menyebabkan wajib mandi. Sudah barang tentu jika setiap kali salat diwajibkan untuk mandi, maka ini merupakan sesuatu yang teramat sulit. Kemudian pendengar, mandi sunnah yang lainnya yaitu mandi ketika wukuf di Arafah. Dalam kitab fikih sunnah disebutkan bahwa orang yang akan melaksanakan wukuf di Arafah maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Malik bercerita bahwa Abdullah bin Umar mandi terlebih dahulu saat akan melaksanakan ihram ketika akan masuk ke kota Mekah dan pada saat wukuf di Arafah. Demikianlah pendengar yang budiman, pembahasan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu beribadah kepadanya dalam kondisi bersuci. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.